Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Karena dengan nikmat Allah Ananda Salehah, kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Ananda Salehah, hari ini pelajaran kita apa? Nah, hari ini pelajaran kita adalah adab. Ya. Apa tema yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu sebuah kisah penuh hikmah yang berjudul Takut Siksa Neraka. Ya. Jadi tema pembahasan kita hari ini takut siksa neraka. Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Hari ini insya Allah kita akan menyimak dan memahami kisah. Ya, jadi hari ini Ustadz akan membacakan kisah dan menjelaskannya kepada kalian. Jadi dengarkan pelajaran hari ini dengan baik Ananda Salehah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kalian kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Ananda Salehah, untuk kalian yang punya buku atau membawa buku, silahkan buka bab 3 ya. Buka bab 3 halaman berapa? Halaman 11 ya. Buka bab 3 halaman 11. Sudah dibuka? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas kisah penuh hikmah. Ustadz mulai ya. Jadi Ustadz akan baca dulu, nanti setelah selesai membaca baru kita jelaskan. Nah. Jadi hari ini judul pelajaran kita adalah Takut Siksa Neraka. Nah, Ustadz akan baca dulu ya. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dihidangkan makan malam setelah siangnya dia berpuasa. Ketika itu dia sedang membaca firman Allah. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, serta makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Quran surat Al-Muzammil ayat 12 sampai 13. Setelah membaca ayat tersebut, beliau terus-menerus menangis hingga makan malamnya pun dibereskan. Dia tak kuat membayangkan dahsyatnya siksa neraka, dan dia benar-benar takut akan mengalami hal demikian kalau seandainya Allah memasukkannya ke dalam neraka. Padahal kita ketahui Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu termasuk di antara 10 orang sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dia kisah penuh hikmah pada hari ini. Sekarang Ustadz akan jelaskan takut siksa neraka. Ya. Jadi Ananda Salehah, setelah kita mengenal Allah, bahwa Allah adalah Zat yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki surga,
Allah yang memiliki neraka, ya, maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk takut kita kepada Allah, kita takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka. Ya. Jadi ananda soleha, kita harus yakin dan harus percaya sebagai orang beriman bahwa surga dan neraka itu benar adanya. Ya. Jadi surga dan neraka itu ada. Kita harus percaya. Surga tempat kita diberikan kenikmatan. Adapun neraka tempat orang-orang yang jahat diberikan siksaan. Ya, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu dia yang pertama. Kita harus yakin adanya surga dan kita harus yakin adanya neraka. Faham ananda salihah? Alhamdulillah. Kemudian, jadi cerita ini berkisah tentang seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat yang sangat mulia. Ya. Dia adalah seorang sahabat yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Di antara bentuk takutnya, contoh takutnya kepada Allah, contoh takutnya kepada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika beliau membaca ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Muzammil ayat 12-13. Allah berfirman, Inna ladaina ankalam wa jahimah. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Serta makanan yang menyumbat di tenggorokan, serta makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Ada azab yang pedih. Ya. Jadi itu yang dibaca oleh Abdurrahman bin Auf. Karena dalam ayat ini disebutkan tentang bagaimana siksaan neraka yang sangat pedih, maka beliau pun menangis. Ketika makan malam dihidangkan, beliau pun menangis terus-menerus sampai makan malamnya itu, makanannya itu dibereskan. Ya. Kenapa beliau menangis? Kenapa Abdurrahman bin Auf menangis, ananda salihah? Karena dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Takut jika dia mengalami hal demikian. Jadi ananda salihah, kita juga harus takut kepada Allah. Kita juga harus takut kepada siksaan Allah. Karena siksaan Allah di dalam neraka tidak ada manusia satupun yang mampu untuk menahannya. Jadi orang yang mengaku kuat tidak akan mampu untuk menahan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Maka kita harus berlindung kepada Allah dari siksaan neraka. Bagaimana caranya ananda salihah biar kita dijauhkan dari neraka? Kita taat kepada perintah Allah dan kita jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik, ya. Kita meninggalkan perbuatan yang buruk. Kita tidak boleh berbohong. Kita meninggalkan berkata kasar kepada orang tua. Kita meninggalkan mencela teman atau mengambil punya teman dan seterusnya, ya.
kita melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu cara kita agar dijauhkan dari neraka. Kita menjalankan perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan siksanya. Padahal kita ketahui, disebutkan dalam hadis Ananda Sholihah, bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu orang yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ya, disebutkan dalam hadis ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ada 10 orang termasuk penduduk surga. Di antaranya ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Tapi meskipun dia telah dijamin masuk surga, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa dia sangat takut kepada Allah, Abdurrahman bin Auf? Karena dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dia penjelasan singkat dari kisah penuh hikmah pada hari ini, Ananda Sholihah. Adapun untuk kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu wajib beriman dan percaya kepada surga dan neraka. Ya, kita wajib beriman dan percaya. Kemudian yang kedua, surga tempat kenikmatan dan neraka tempat penyiksaan. Ya, kita meminta kepada Allah surga dan berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian kesimpulan yang ketiga, para sahabat orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Kita juga harus takut kepada Allah seperti para sahabat. Nah, inilah dia kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, Ananda Sholihah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa difahami dan bisa bermanfaat bagi Ustadz dan kalian semua. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.